Dan pemirsa, 10 wilayah di Indonesia terdeteksi rawan gangguan pemilu 2024. Lalu bagaimana angka antisipasi yang dilakukan oleh KPU agar pemilihan dapat berjalan lancar dan nyaman? Kita akan membahasnya dengan Idam Holik, Komisioner KPU melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mas Idam, apa kabar? Selamat siang Mas, Alhamdulillah baik dalam kondisi sehat dan terus memantau persiapan pemungutan suara pada hari esok, hari H, Rabu 14 Februari 2024. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri kami juga terus pantau ya. Tinggal Karena ada 18 juga jam ya beberapa Mas ya? perwakilan di luar Jelang negeri akan pemungutan suara. melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari. Oke, baik. Kalau soal kerawanan pemilu, sebenarnya apa saja yang dikategorikan gangguan dalam kerawanan pemilu, Mas Idam? Ya, berkaitan dengan gangguan berkenaan pelaksanaan pemungutan penghitungan suara itu bisa juga karena faktor alam ya. Misalnya daerah yang terdampak banjir, daerah yang terdampak longsor, itu juga bisa terkategori gangguan. Tetapi di sisi lain juga yang namanya gangguan juga bisa dampak dari disinformasi. Saya sejak pagi itu memberikan beberapa informasi kepada teman-teman. Kita pastikan bahwa informasi yang diterima oleh publik itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Disinformasi itu seperti apa contohnya yang beredar di masyarakat? Ya, misalnya pemantau saksi, maksud saya pemantau masyarakat tidak boleh menyaksikan proses pemungutan suara. Padahal itu sangat tidak benar. Ya, masyarakat pemantau itu dapat menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi keberadaannya berada di luar TPS. Oke, itu salah satunya. Kemudian kalau mekanisme pencoblosan sendiri, apakah juga muncul disinformasi tersebut, Mas, terkait dengan syarat-syarat yang harus dibawa pada saat mencoblos besok? Ya, berkenaan dengan hal tersebut ada saja, tapi kami luruskan bahwa pada hari pemungutan suara, pemilih yang terdaftar di dalam DPT ataupun DPTB itu membawa KTP elektronik ataupun surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun dokumen kependudukan lainnya yang sah menurut peraturan Mendagri nomor 72 tahun 2022, dalam hal ini pasal 17 ayat 1, misalnya biodata pemilih. Jadi prinsipnya menjelang hari pemungutan suara, kami terus memberikan informasi kepada jajaran kami untuk memastikan proses ini berjalan sesuai dengan aturan dan masyarakat memiliki pemahaman yang tepat berkenaan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Oke, Mas Idam, tadi Anda sempat menyebut soal bencana ya. Nah, bagaimana dengan daerah yang sedang ada bencana seperti banjir yang sedang terjadi di Demak misalnya? Ya, kami mengatur regulasi teknis mengenai daerah yang terdampak bencana. Pertama, TPS relokasi. TPS ini diadakan karena adanya bencana, misalnya karena longsor, karena banjir dan sebagainya, tapi memungkinkan masih dilangsungkannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari pemungutan suara, tetapi TPS-nya direlokasi, tidak di tempat asal. Nah, selanjutnya ada juga pemungutan suara susulan. Kasus seperti di Demak ini, ya kami mendapatkan informasi dari KPU Demak yang disampaikan melalui KPU Jawa Tengah, itu ada 103 TPS di 9 desa ataupun kelurahan yang terdampak banjir, yang rata-rata banjirnya itu cukup tinggi, mulai dari 50 cm sampai dengan 2 meter, dan KPU Kabupaten Demak telah mengambil keputusan untuk melaksanakan pemungutan suara susulan. Semoga banjir di Demak lekas surut sehingga pasca tanggal 14 Februari 2024 KPU Demak segera menyelenggarakan pemungutan suara susulan. Oke, baik. Selain soal tadi di awal disinformasi, kemudian juga gangguan alam, ada juga kalau berkaca dari pilpres sebelumnya soal intimidasi, Mas. Nah, bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi seperti apa yang diberikan kepada petugas TPS terkait dengan potensi gangguan pemilu yang akan muncul ini? Ya, kami telah membintek 7 anggota KPPS. Yang ini belum pernah dilakukan selama penyelenggaraan pemilu sebelum-sebelumnya. Dahulu di 2019 KPU hanya membintek 1 anggota KPPS, dalam hal ini ketuanya. Nah, sekarang kami bintek 7 anggota KPPS dengan harapan mereka dapat memahami aturan teknis dengan baik dan benar sehingga mereka dapat menyampaikan itu kepada masyarakat. Ya, mengenai gangguan lainnya, ya tentunya
hal ini terus berupaya untuk dimitigasi oleh KPPS jika memang potensinya ada. Kuncinya adalah KPPS memberikan informasi dan sosialisasi mengenai aturan teknis. Baik, Mas Idam, terima kasih. Selalu jaga kesehatan Anda, Mas Idam. Itulah tadi Idam Terima Holik, kasih. Komisioner KPU bergabung melalui sambungan Zoom. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.